adapun tujuan pembelajaran nanti ketika saya mengajar, yaitu peserta didik dapat membandingkan kata bermakna, konotasi, dan denotasi yang ditemukan dalam karya fiksi. Oh, jadi itu ya tujuan pembelajarannya, siswa yang menemukan makna, konotasi atau membandingkan makna, konotasi, dan denotasi yang ditemukan dalam teks. Kemudian yang berikutnya, bagaimana area pengembangan dalam pembelajaran pragmatik yang Bapak ingin capai dalam observasi ini? Adapun area pengembangan yang saya capai yaitu aspek pengetahuan dan aspek keterampilan pembelajaran yang berpihak pada siswa. Oke, pada siswa ya Pak. Iya Bu. Nah, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan dalam kelas, seperti misalkan strategi, model pembelajaran, dan metode pembelajaran? Yaitu berdiferensiasi, kemudian kemudian modelnya discovery learning, kemudian metodenya diskusi, tanya jawab, dan pembahasan. Jadi ini saya gunakan yaitu laptop, LCD, kemudian ada kertas karton dan beberapa alat menggunakan spidol dan sticky note. Terus, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan pembelajaran ini? Insya Allah saya akan melakukan pembelajaran pada hari Rabu tanggal 6 Maret 2024 di kelas 83 jam ke-3 sampai dengan jam ke-5. Kemudian, baik Pak, jadi nanti hari apa tadi Pak? Hari Rabu Tanggal 6 ya, tanggal 6 di jam mulai dari jam 3 sampai jam 5. 3 sampai jam 5 saya akan datang ke kelas Bapak dan melakukan observasi. Setelah itu Bapak melakukan kegiatan pembelajaran dan kita akan adakan percakapan pasca observasi. Dan sebelum saya akhiri Pak, saya ada satu pertanyaan lagi. Apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Jadi dengan adanya percakapan ini bisa membuat saya lebih siap dan tertantang melaksanakan pembelajaran yang terbaik bagi siswa. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang sudah diluangkan bersedia berbincang dengan saya di kegiatan observasi ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi hari Rabu nanti. Terima kasih Pak Majid. Demikian percakapan kita hari ini. Sampai bertemu di kegiatan observasi Bapak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku, mari kita membaca doa sebelum belajar. Pimpin doa. Hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Ada yang tidak hadir. Siapa yang tidak hadir? Kenapa? Jadi kemarin itu kita sudah buat kesepakatan kelas untuk mata pelajaran kita. Dan itu adalah menjadi keyakinan kelas bagi kita ya. Ada yang masih ingat apa saja itu? Masuk. Itu siswa hadir di kelas tepat waktu. Ya, jadi salah satu ya yang menjadi keyakinan kelas dan menjadi kesepakatan kita bersama adalah apa tadi yang pertama? Hadir tepat waktu. Apa lagi yang kedua? Yang kedua apa? Siapa yang tahu? Apa? Berperilaku sopan dan santun dan saling menghargai satu sama lain. Berperilaku sopan dan santun dengan temannya ya. Kita breaking dulu ya. Kalau saya katakan tepuk satu, apa yang kita lakukan? Kita ulang, tepuk satu, tepuk dua, tepuk tiga. Bagus. Kalau saya ganti tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Berarti belum fokus, saya ulang dulu. Tepuk satu, tepuk siang.
kita pada hari ini yaitu antara kata konotasi dan denotasi yang ada dalam buku fiksi ya. Minggu lalu kan kita sudah belajar tentang buku fiksi ya. Apa judul cerita yang pernah kalian baca terkait dengan buku fiksi yang sudah kita pelajari beberapa minggu lalu, beberapa hari lalu? Parki dan apa? Parki dan lari telur. Apa lagi itu yang baca pertama? Apa? Sulap. Oke. Baik Ananda. Alat tambahannya ya untuk menyelesaikan lembar kerjanya. Ya, kalian kasih naik kertas kartonnya. Kemudian kalian. Jadi perhatikan. Nah, tuh. Siapa yang punya pensi? Saya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Monika Palimong, calon guru penggerak angkatan 9 dari PTD SMP Negeri 1 Sengkang, Kabupaten Wajo. Masih dalam rangkaian kegiatan observasi salah satu rekan guru. Saat ini kami akan melaksanakan percakapan pasca observasi. Tapi kali ini kami ditemani oleh Bapak pengajar praktik saya, yaitu Bapak Agung Setiawan. Assalamualaikum Pak Agung. Terima kasih atas kedatangannya untuk bersama kami dalam percakapan ini. Dan saya juga masih bersama dengan rekan guru yang saya observasi pada pembelajarannya, yaitu Pak Majid. Assalamualaikum Pak Majid. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Majid, tadi kita sudah melakukan observasi kelas pada saat pembelajaran Bapak. Ya. Dan saat ini kita akan melaksanakan percakapan pasca observasi setelah tadi saya mengamati berjalannya pembelajaran Pak Majid di kelas. Untuk itu saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak. Bagaimana perasaan Bapak berkenan dengan berjalannya observasi kelas tadi, Pak? Saya merasa lega karena sudah dilakukan kegiatan observasi dan terkait dengan pembelajaran yang sebutkan tadi. Saya sudah laksanakan sesuai dengan rencana kegiatan dan tujuan pembelajaran. Baik Pak, bisa diceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan dan tahapan-tahapan atau langkah-langkah dalam pembelajaran Bapak tadi? Baik. Jadi tadi saya sudah melaksanakan pembelajaran sesuai dengan rencana yang sudah saya buat. Kemudian pembelajarannya saya kombinasikan dengan KSE dan berdiferensiasi. Kemudian metode yang saya lakukan yaitu metode diskusi dan tanya jawab. Jadi tadi itu siswa saya bentuk dalam kelompok seperti itu. Oke, sudah berjalan dengan baik ya. Ya. Bagaimana Pak? Apakah area pengembangan yang Bapak kemukakan tadi sudah berhasil atau belum? Jadi tadi masih ada beberapa siswa yang kurang aktif, terutama dalam kegiatan kelompok. Jadi masih ada 1-2 orang siswa yang kurang aktif dalam kelompoknya. Baik. Apa kekurangan atau kendala yang Bapak hadapi dalam proses pembelajaran tadi? Jadi mungkin dikarenakan penempatan siswa yang kurang tepat. Jadi nantinya saya akan lebih berusaha untuk memperhatikan hasil asesmen awal siswa agar lebih tepat dalam pengelompokannya. Jadi nanti semoga dalam kegiatan pembelajaran dalam kelompok itu semua siswa bisa aktif dalam kelompoknya.
Oh iya Pak, berarti masih ada siswa yang kurang aktif ya Pak ya dalam Iya. mengikuti pembelajaran. Ya, ada Menurut beberapa. Bapak, kenapa itu bisa terjadi dengan adanya siswa yang belum aktif? Seperti tadi yang saya katakan, mungkin saya masih kurang pas dalam menempatkan siswa dalam kelompoknya. Jadi misalnya ke depannya dalam penentuan kelompok saya akan lebih berusaha untuk memperhatikan mungkin dari hasil asesmen awal sehingga dalam penempatan kelompoknya itu siswa berada pada posisi yang tepat. Baik Pak. Kemudian bagaimana rencana ke depannya Pak? Rencana tindak lanjut Bapak ke depannya? Insya Allah saya akan berusaha konsisten dengan kegiatan pembelajaran saya, yaitu berdiferensiasi serta sebisa mungkin dikombinasikan dengan KSE. Kemudian saya juga akan terus belajar untuk menambah pengetahuan terkait dengan metode atau pendekatan pembelajaran yang berpihak pada diri. Baik, dengan rencana ke depannya itu yang Bapak kemukakan, kira-kira Bapak kapan direalisasikan Pak? Salah secepatnya karena minggu ini siswa masih dalam kegiatan tematik pertama PTS. Nanti setelah ini saya akan berusaha dalam proses pembelajaran, terutama itu pembelajaran saya itu harus berpihak kepada siswa. Baik Pak. Pak Majid, terima kasih atas jawaban-jawaban yang telah diberikan. Semoga apa yang Bapak rencanakan dapat segera terrealisasi dan sehingga Bapak bisa menghadirkan pembelajaran yang lebih baik lagi di kelas. Baik, selanjutnya saya memberi kesempatan kepada Bapak pengajar praktik untuk memberikan umpan balik dari percakapan kami tadi. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Majid terlebih dahulu yang telah bersedia untuk dilakukannya kegiatan coaching di pasca observasi ini. Dan begitu juga saya ucapkan selamat kepada Bu Monik. Ini adalah salah satu tahap yang harus dilewati dan alhamdulillah secara umum dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Jadi mungkin sebelum saya memberikan refleksi terkait dengan kegiatan kita pada hari ini, terlebih dahulu saya ingin juga mengajukan beberapa pertanyaan atau mungkin istilahnya mengulang pertanyaan dari Bu Monik terkait dengan apa yang ditanyakan tadi sama Pak Majid. Mungkin yang pertama, bagaimana perasaan Bu Monik setelah melaksanakan kegiatan pasca observasi dengan kita mencoba untuk menggunakan pola coaching ini? Baik, perasaan saya sama dengan mungkin yang Pak Majid rasakan, yaitu merasa lega. Akhirnya saya dapat melewati rangkaian kegiatan observasi kelas ini Pak, mulai dari pra sampai tadi melakukan observasi kelas dan sekarang melakukan percakapan pasca observasi. Semoga apa yang saya dapatkan dari kegiatan tersebut akan berdampak baik ke depannya nanti Pak. Kemudian dari kegiatan yang dilakukan menurut Bu ini, hal apa yang sudah berjalan dengan baik dan dengan mencoba untuk menerapkan konsep-konsep pelaksanaan coaching yang kita laksanakan di pasca observasi ini, dan kira-kira apakah masih ada juga hal yang perlu dikembangkan ke depannya oleh Bu Monik untuk melaksanakan coaching di pasca observasi ke depannya? Pak, saya kira sudah berjalan dengan baik, walaupun ya masih saya akui bahwa masih banyak kekurangan dalam kegiatan tersebut. Dan yang perlu saya perbaiki memang mungkin ada dari segi saya sendiri sebagai observer, bagaimana saya memperhatikan dan mengamati jalannya pembelajaran di kelas. Saya juga bisa melihat bahwa sesuatu yang saya lihat ini apakah saya juga sudah melaksanakannya atau tidak. Jadi utamanya saya akan lebih memperbaiki diri saya dulu sebelumnya, kemudian nanti berbagi dengan teman yang saya observasi, begitu Pak. Ya, luar biasa ya. Sambil Bu Monik menyampaikan bahwa ini sambil kita mencoba untuk melakukan
sebuah observasi, tetapi ternyata Bu Monik juga melakukan proses belajar di dalam kegiatan kita ini. Saya rasa ini sangat luar biasa sekali. Begitu juga kalau Pak Maji, bagaimana perasaan setelah diobservasi kemudian kita lakukan kegiatan pasca observasi hari ini? Sama tadi seperti yang dikatakan Bu Boni, di pertama perasaan saya lega, kemudian betul yang dikatakan Bu Boni bahwa dengan kita berobservasi ini akan menjadi ajang pembelajaran. Jadi ini akan menjadi masukan bagi diri saya pribadi, bagaimana letak kekurangan saya yang mesti saya perbaiki ke depannya, agar dalam memberikan proses pembelajaran kepada siswa itu betul-betul berpihak kepada murid. Nah, mungkin masih ke Pak Majid, kira-kira dalam kegiatan coaching yang dilakukan hari ini, kira-kira apakah ada dampak yang bisa dirasakan dari kegiatan kita pada hari ini? Saya kira besar sekali dampaknya. Yang pertama, saya sebelum mengajar itu harus mempersiapkan diri terlebih dahulu. Kemudian yang kedua, bagaimana saya bisa merancang proses pembelajaran yang bisa menarik siswa untuk mengikuti proses pembelajaran saya. Jadi di sini saya termasuk belajar bagaimana membuat media pembelajaran yang menarik sehingga siswa itu tidak bosan, dan saya kira yang terpenting bagaimana kita memberikan pembelajaran itu yang betul-betul berpihak kepada siswa. Luar biasa ya, dari kegiatan ini ternyata mampu untuk mengarahkan Pak Majid ya, dengan semuanya yang disampaikan tadi, untuk lebih mempersiapkan diri, lebih berfokus kepada siswa kita. Nah, pada dasarnya apa yang dirasakan Pak Majid hari ini, saya mengatakan bahwa mungkin ini bagian dari keberhasilan Bu Monik, karena Pak Majid merasakan ada dampak dari kegiatan kita hari ini, sehingga bisa dikatakan ternyata kegiatan coaching itu sesuatu yang bisa menuntun kita untuk menemukan apa sih yang menjadi potensi yang selama ini kita sudah laksanakan, dan area-area mana yang masih perlu kita kembangkan. Dan yang pembelajaran yang paling berharga yang saya dapatkan dari kegiatan kita hari ini, bahwa ternyata Pak Majid mampu menemukan strategi yang akan dilaksanakan ke depan untuk mengantisipasi terkait dengan area pengembangan yang masih dianggap mungkin kurang tadi, sehingga ada perbaikan ke depan. Baik, terima kasih banyak Bu Monik, Pak Majid telah menyampaikan apa yang menjadi kondisi yang dialami, yang pada intinya saya juga banyak belajar dari hari ini dengan kegiatan ini. Dan pada kesempatan ini sebenarnya kegiatan coaching itu saya mencoba untuk mengamati kegiatan kita melalui 3 prinsip. Yang pertama adalah kemitraan, di mana kemitraan itu adalah bagaimana coaching dalam hal ini Pak Majid yang menetapkan tujuan, dan saya lihat itu sudah berjalan dengan sangat baik. Kemudian Bu Monik juga dalam hal kemitraan tidak menggurui, tetapi mencoba untuk memberikan pertanyaan menggali, kemudian Pak Majid sendiri yang menemukannya tanpa harus Bu Monik menjas atau menyampaikan secara langsung, tetapi hanya persoalan komunikasi, kemudian komunikasi itu diarahkan, dan ternyata dari pertanyaan arahan itu mampu mendapatkan apa yang menjadi potensi dan apa yang menjadi strategi yang harus dikembangkan lagi oleh Pak Majid. Kemudian begitu juga di dalam kegiatan coaching itu ada namanya proses kreatif, dan kita lihat bagaimana Bu Moni terus menggali pertanyaan atas jawaban yang sudah disampaikan oleh Pak Majid, dan memang esensi dari kegiatan coaching seperti itu.
bagaimana menangkap kata kunci dari pernyataan coaching dan kemudian membuat pertanyaan selanjutnya yang bisa mengarahkan, yang tentunya adalah pertanyaan terbuka atau pertanyaan yang bisa menggali, yang memberikan kesempatan kepada coaching untuk menyampaikan pendapatnya, perasaannya, seperti itu. Kemudian yang terakhir ada namanya prinsip memaksimalkan potensi. Tadi saya juga telah mendapatkan itu bahwa Bu Monik mencoba untuk setelah Pak Majid menyampaikan bahwa dia ingin melaksanakan strategi ini ke depan untuk mengantisipasi apa yang menjadi kelemahan dalam proses pembelajarannya. Nah, itu ditindaklanjutkan Ibu Monik, kapan dilaksanakan, kira-kira kapan ini ditindaklanjuti. Nah, ini saya rasa adalah sesuatu yang konkret yang dilaksanakan hari ini. Prinsip coaching sudah dilaksanakan dengan sebaik-baiknya, dan yang kedua Pak Majid pun ternyata merasakan dampak dari kegiatan ini, bisa terarah, kemudian bisa mendapatkan apa hal yang harus dilakukan ke depan untuk mengantisipasi kegiatan-kegiatan yang masih dianggap kurang. Mungkin itu saja refleksi hari ini yang sempat saya sampaikan. Yang pada umumnya adalah apa yang kita sudah laksanakan sudah sangat baik sekali hari ini. Jadi itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak atas umpan balik yang sudah Bapak berikan ke kami. Saya yakin bahwa apa yang Bapak berikan hari ini akan sangat bermanfaat bagi kami dalam menghadirkan pembelajaran yang terbaik bagi siswa di kelas. Terima kasih atas kehadirannya Pak sekali lagi, dan terima kasih juga kepada Pak Majid yang sudah saya observasi proses pembelajarannya. Dengan berakhirnya percakapan pasca observasi kita hari ini, maka seluruh rangkaian kegiatan observasi kelas untuk rekan guru berakhir. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.